Saat ini, kebanyakan orang mencari mobil berkapasitas 5 penumpang. Alasannya karena ukurannya lebih kecil, jadi lebih enak dibawa di kemacetan. Selain itu, mereka jarang menggunakan baris ketiganya, kecuali untuk bagasi atau membawa barang-barang. Meskipun begitu, masih ada beberapa model mobil dengan 7 penumpang yang masih laris. Misalnya, Toyota Kijang Innova, Avanza, Calya, dan Daihatsu Sigra. Namun, ada beberapa model mobil dengan 7 penumpang yang juga sudah mulai meredup. Apakah itu hanya satu-satunya penyebab? Belum tentu. Check this out. Beberapa mobil yang sudah meredup popularitasnya di Indonesia. Yang pertama, Suzuki Karimun Wagon R. Suzuki Karimun merupakan salah satu mobil berkapasitas 5 penumpang yang sangat populer di masanya. Ada 3 generasi, yakni Suzuki Karimun kotak dari tahun 1999 hingga ke 2006, generasi kedua yakni Karimun Estilo dari tahun 2007 hingga ke 2013. Yang terakhir, Karimun Wagon R yang bermain di segmen LCGC dari tahun 2013 hingga ke 2021. Suzuki Karimun Wagon R tidak mampu melanjutkan kejayaan di masa lalunya. Penjualannya terus menurun sejak tahun 2016 hingga berhenti diproduksi tahun ke 2021. Melihat desainnya, mobil ini jelas kalah ganteng dari Toyota Agya maupun Honda Brio Satya. Desainnya terlalu kaku dan kotak, lebih mirip mobil niaga daripada city car. Fiturnya juga tidak bisa dibanggakan, karena biasa saja dan tidak istimewa. Yang kedua, Suzuki SX4. Suzuki SX4 diklaim sebagai crossover pertama di Indonesia. Saat mobil ini dipasarkan di Indonesia pertama kali, tepatnya tahun 2007, mobil ini masih berstatus CBU. Di tahun itu, mobil ini terasa sangat segar desainnya, karena beda dengan yang lain. Desainnya seperti hatchback, namun ketangguhannya seperti SUV, dengan ground clearance tinggi. Tahun 2008 mobil ini dirakit lokal atau CKD, dan ada 2 varian, yakni X-Road dan X-Over. Ada facelift di tahun 2010, dan dihentikan tahun ke 2012, tahun 2016. S4 kembali lagi dengan S4 S-Cross dan sempat mendapat facelift tahun ke 2017. Meskipun banyak fitur menarik, desainnya sebenarnya tidak terlalu cocok dengan masyarakat Indonesia. Hal ini mungkin menjadi salah satu penyebab mobil ini kurang laku. Saat ini, mobil ini sudah tidak dijual dan digantikan oleh Grand Vitara. Yang ketiga, Honda Mobilio. Honda Mobilio pertama kali masuk Indonesia di ajang IIMS ke 2013 pada tahun 2014. Honda mengeluarkan varian R, S yang memiliki tampilan lebih sporty. Kemudian pada tahun 2017, mobil ini mendapat facelift dengan ABS dan EBD sebagai fitur wajib di semua varian. Tahun 2019, Mobilio diberikan lampu proyektor LED dan DRL untuk varian I dan rumah sakit. Awalnya Honda Mobilio memiliki 3 varian yakni SE dan rumah sakit. Tahun 2022, Honda menyisakan varian S saja yang ditujukan untuk pasar fleet. Honda Mobilio awalnya cukup laris, namun semakin tahun semakin turun. Jika dibandingkan dengan lawannya yang Somasima menggunakan penggerak depan saat itu, seperti Suzuki R3 atau Mitsubishi Xpander, Mobilio kalah di fitur. Selain itu, desainnya juga begitu-begitu saja. Belum lagi ada stigma bahwa Mobilio adalah Brio 7-seater. Saat ini, hanya ada BRV yang bisa mengisi kekosongan Mobilio, meskipun kelasnya setara dengan Toyota Rush, bukan Avanza. Yang keempat, Nissan Livina. Nissan Livina memang berbeda dengan Nissan Grand Livina. Namun, Livina yang merupakan kembaran dari Mitsubishi Xpander ini bisa dianggap sebagai penerus Grand Livina. Sayangnya, penjualannya terus menurun dan bahkan tidak mendapat penyegaran apapun. Sementara Mitsubishi Xpander sudah mendapat minor facelift sekali dan perubahan besar dengan perubahan desain depan dan belakang dengan lampu T-shape serta perubahan interior. Nissan Livina pertama kali hadir di Indonesia tahun 2007 dengan nama Grand Livina. Saat itu ada 2 pilihan mesin, yakni 1800 cc
dan 1500 cc. Tahun 2011 ada minor facelift, dan tahun 2013 mendapatkan major facelift. Akhirnya pada tahun 2019, Livina yang satu basis dengan Xpander diluncurkan. Mobil ini tidak selaku Grand Livina, stigma spare part Nissan mahal masih melekat. Kemudian dengan harga yang sudah mepet dengan Mitsubishi Xpander, fitur dan desainnya belum mendapat tambahan atau ubahan apapun. Harga varian tertingginya yakni 1,5 VL, otomatik sudah mencapai 320 juta rupiah. Yang kelima, Toyota Yaris GR Sport. Toyota Yaris masih dijual hingga saat ini. Mobil ini dijual dengan harga di antara Toyota Rizza dan Toyota Yaris Cross. Sayangnya, mobil ini kalah laku dibanding keduanya, terutama dari Toyota Rizza yang lebih terjangkau. Padahal, ketiganya berkapasitas 5 penumpang. Pasar mulai beralih ke SUV seperti Toyota Yaris Cross atau crossover seperti Toyota Rizza. Fitur mobil ini juga dirasa kurang sebanding dengan harganya. Desainnya juga dirasa mulai membosankan, tidak semenarik Rizza atau sesegar Yaris Cross, dengan harga varian tertinggi mencapai 352 juta rupiah. Belum ada Toyota Safety Sense seperti Toyota Rizza tertinggi. Kekurangan dari Yaris GR adalah radius putar setir yang sangat sedikit yang saya rasakan. Saya meminang Yaris GR dari tahun 2021. Untuk tenaga, bila kita membawa 4 penumpang dewasa, tidak responsif tarikannya. Karena mobil ini menggunakan transmisi CVT, berbeda dengan transmisi otomatik. Bila ingin tarikan responsif bisa ganti mode berkendara, Yaris GR memiliki 3 mode berkendara. Yang pertama, mode normal. Mode ini memberikan pengalaman berkendara yang nyaman dan seimbang untuk penggunaan sehari-hari. Yang kedua, mode Eco. Mode ini memprioritaskan efisiensi bahan bakar, memberikan pengalaman berkendara yang lebih irit. Yang ketiga, mode Sport. Mode ini meningkatkan respons gas dan performa mesin, memberikan sensasi berkendara yang lebih agresif. Ada banyak faktor yang menyebabkan sebuah mobil kurang laku atau redup. Misalnya, desain, selera masyarakat, stigma masyarakat terhadap merek tersebut, dan perbandingan harga dengan lawan di kelas yang sama. Maka dari itu, pabrikan wajib membuat produk yang bisa bersaing agar bisa terus laris di pasaran. Selanjutnya kembali ke selera masing-masing, karena apapun mobil yang kita miliki, dari hasil kerja kita sendiri, kita dapat melakukan apa saja yang kita inginkan tanpa harus bergantung pada orang lain. Kita dapat pergi kemana saja, kapan saja, dan menikmati kebebasan. Dengan memiliki mobil, kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita dan membuat kehidupan sehari-hari lebih mudah dan nyaman. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara pergi bila cuaca sedang tidak bagus dan ke tempat kerja atau sekolah. Karena mobil, kita dapat membawa kita kemanapun dengan aman dan nyaman. Kita harus selalu ingat bahwa mobil yang kita miliki adalah anugerah yang harus dijaga dan dirawat dengan baik. Kita harus selalu berusaha untuk menggunakan mobil kita dengan bijak dan bertanggung jawab, serta menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan. Dan selalu waspada dalam mengendarai kendaraan, dan patuhilah rambu-rambu lalu lintas. Dan jangan lupa, selalu berdoa sebelum berpergian kemanapun dan dimanapun kita melangkah. Sekali lagi, belilah dengan jalan yang halal, karena semua kendaraan dan barang yang kita miliki akan dipertanggungjawabkan di kehidupan kedua. Mohon dikoreksi jika ada yang salah. Jangan lupa subscribe. Dan terima kasih atas kunjungan kalian ke Tikus Channel, supaya saya bisa mengoreksi dan sebagai pembelajaran ke depan, agar Tikus Channel terus berkembang. See you next time. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus Tikus Channel untuk terus berkembang dan memberi informasi tentang seputar sejarah otomotif dan perkembangannya di dunia. Goodbye.